Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, kita memasuki renungan pagi hari ini, 31 Desember 2025, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang terkasih, karena Engkau telah melindungi kami tadi malam dari segala malabahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Kami mohon kiranya Engkau juga menjaga kami pada hari ini dari segala dosa dan segala kejahatan, sehingga segala perbuatan dan hidup kami berkenan kepadamu. Sebab ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, tubuh dan jiwa kami, serta segala sesuatu yang ada pada kami. Biarlah malaikat-Mu yang kudus menyertai kami, agar kuasa jahat tidak berkuasa atas kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 16. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Alai manongtong jala mangipasma damena dilehon Tuhan sipar damai Tuhamuna. Didongani Tuhanima hamu sudena. Dalam bahasa Indonesia, dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera kepada kamu senantiasa dan dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat yang terkasih, kita semua mendambakan kedamaian atau damai sejahtera. Namun seringkali realita hidup yang penuh dengan kegelisahan, masalah ekonomi yang tidak menentu, pekerjaan yang menumpuk, bahkan berita-berita yang membuat hastir kita resah, seringkali menjauhkan kita dari rasa damai. Banyak orang berpikir damai itu datang ketika masalah sudah selesai. Namun tidak demikian, karena masalah akan selalu datang silih berganti. Ketika Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat Tesalonika, ia tidak memberikan nasihat lagi atau perintah-perintah lagi. Sebaliknya, ia memberikan berkat.
damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Mengapa demikian? Paulus memahami bahwa segala upaya manusia, termasuk kehidupan beriman kita, mustahil berhasil tanpa anugerah Tuhan yang mendahului. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, damai sejahtera bukan hasil dari keadaan yang kita atur, melainkan anugerah dari Tuhan sendiri. Inilah inti dari iman kita yang mengatakan sola gratia, hanya oleh anugerah. Damai sejahtera bukanlah hasil jerih payah kita, bukan buah dari kesalehan kita, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah kita, yaitu Tuhan damai sejahtera itu sendiri. Damai yang Tuhan berikan bukan berarti hidup kita tidak akan ada lagi pergumulan, tetapi hati yang tetap tenang karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Inilah inti iman kita. Keselamatan dan penghiburan datang bukan dari usaha kita, melainkan karena Kristus yang sudah berkarya dan sudah menyelesaikannya secara sempurna. Kita tidak mencari damai dengan kekuatan sendiri, tetapi menerimanya dari Tuhan sebagai karunia. Di tengah hiruk pikuk kita, dalam keseharian hidup kita di kota Bandung ini, pergumulan pekerjaan, ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, dan berbagai tekanan hidup sering membuat kita merasa kehilangan damai. Kita gelisah memikirkan masa depan. Kita cemas menghadapi tantangan yang tidak pasti. Bayangkan bila seorang ibu yang sedang mengatur keuangan keluarga di tengah harga kebutuhan yang naik dan biaya sekolah anak-anak yang tinggi, atau seorang mahasiswa yang cemas menghadapi skripsi dan masa depan setelah lulus. Dalam situasi seperti ini, mungkin kita akan panik, tetapi kita berdoa dan bersandar pada janji Tuhan. Kita diingatkan, Tuhan menyertai kamu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Damai itu hadir bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita percaya Tuhan memegang kendali. Perhatikanlah ungkapan Paulus dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan suka, bukan hanya ketika semuanya berjalan lancar, tetapi justru dalam saat pergumulan dan penderitaan. Damai Kristus melampaui logika manusia kita. Pada penutup ayat ini, Paulus mengingatkan kita akan janji Immanuel, Allah beserta kita. Dalam tradisi gereja kita memahami bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar konsep teologis, tetapi realitas konkret melalui firman dan sakramen. Setiap kali kita berkumpul beribadah, mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan, dan merayakan perjamuan kudus, kita merasakan, kita mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Disitulah damai sejahtera yang sejati ditemukan. Bukan dalam ketenangan karena situasi, tetapi karena kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita secara nyata. Hari ini apapun yang kita hadapi, pekerjaan, studi, keluarga, ingatlah bahwa damai sejahtera adalah pemberian Tuhan. Mari kita mulai aktivitas kita hari ini dengan sejenak berdoa dan mengucap syukur dan mengingat Tuhan damai sejahtera menyertai saya. Bukan karena saya yang layak menerimanya, tetapi karena anugerahnya. Selanjutnya biarlah damai Kristus memerintah di dalam hati kita, sehingga kita bisa melayani, bekerja dengan sukacita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.
Kita tutup renungan kita pagi ini, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber damai sejahtera yang sejati, kami mengaku bahwa kami sering mencari ketenangan dari dunia ini. Anugerahkanlah kepada kami damai-Mu yang melampaui segala akal. Kuatkanlah iman kami untuk percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus nama Tuhan, Konsamino aku, Allah iman Tuhan. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.